kino itu bentuk lampau kemarin, dan untuk kata samui yang kata berakhiran dengan i harus jadinya samu kata des, bukan samui des ya. Setelah kemarin kita bahas bab 11 mengenai partikel wa dan partikel ni di dalam satu kalimat dan diakhiri dengan kata kerja, sekarang kita ke bab 12. Bab 12 ini adalah mempelajari bentuk lampau. Nah, jadi kayak di bahasa Inggris ada tenses, di bahasa Jepang pun ada bentuk lampau. Bentuk lampau itu kalau sekarang itu bentuk sekarang, besok itu besok, lalu adalah bentuk lalu. Nah, contohnya bentuk lampau adalah seperti ini. 1. Kemarin itu hujan atau kemarin hujan. Itu berarti kemarin. Kemarin hujan. Yang pertama, kemarin hujan. Nah, kemarin misalkan bentuk lampau bahasa Jepang itu bukan kino wa ame desu, bukan. Atau kino ame desu, bukan. Des itu untuk sekarang atau besok. Kalau untuk lampau berarti des jadi desta. Jadi nani-nani wa nani-nani desta ya. Itu bentuk lampau untuk kata benda atau kata keterangan ya. Yang tidak berakhiran dengan i. Misalkan kireina, kirei desta. Shinsetsuna, shinsesi desta. Kayak gitu. Dia kemarin dulu cantik loh gitu, kireina, kirei desta. Nah, contohnya kinowa ame desta gitu. Kinowa ame desta berarti kemarin itu hujan, bukan kinowa ame des ya. Kinowa ame des itu berarti salah. Kalau kyo ame des asta ame sumori des itu masih itu lain, nanti berarti sekarang itu kyo ame des, sekarang hujan, sedang hujan. Kalau kinowa kalau kemarin berarti kinowa ame desta. Oke, itu untuk kata benda, kata keterangan atau kata sifat yang tidak berakhiran dengan i. Kemudian bagaimana mengubah bentuk lampau kata sifat yang berbentuk i. Misalkan samui, misalkan karwi, misalkan cisai. Nah, itu misalkan kemarin hujan ya. Kinowa samui des, bukan, itu salah. Kalau samui menjadi samu kata. Jadi kinowa samu kata des, kemarin dingin, artinya begitu. Bukan kalau Anda menjawab kemarin kinowa samui des, itu salah, karena itu kino itu bentuk lampau kemarin, dan untuk kata samui yang kata berakhiran dengan i harus jadinya samu kata des, bukan samui des ya. Jadi yang pertama tadi kalau kinowa ame des langsung aja kinowa ame desta. Jadi kalau des dikasih desta. Kalau yang tidak berakhiran dengan i, tapi kalau kata kerja atau kata sifat yang berakhiran i dijadikan kata des. Jadi kinowa samu kata des. Samu kata des, i-nya dihapus jadi samu kata des. Oke, itu yang kedua. Kemudian pola kalimat yang ketiga. Setelah bentuk lampau untuk kata yang tidak berakhiran i sama berakhiran i, kemudian yang ketiga adalah pola kalimat nani nani wa, nani nani yori, nani nani des. Jadi kita membandingkan dua tempat atau dua barang atau dua orang menggunakan partikel nani nani wa, nani nani yori. Oke? Contoh. Hokkaido wa Kyushu yori oki desu. Hokkaido wa, Hokkaido wa itu partikel untuk Hokkaido. Kyushu itu kota, berarti Hokkaido itu Kyushu yori oki desu, lebih besar daripada Kyushu ya. Kyushu yori oki desu berarti lebih besar daripada Kyushu ya. Misalkan nih buku ini besar, buku ini lebih besar daripada buku itu. Konohong wa anohong yori oki desu. Jadi buku ini lebih besar daripada buku itu. Misalkan wanita ini lebih cantik daripada wanita itu. Jadi wanita ini berarti kono onano hito wa lebih cantik daripada wanita itu. Onano hito ano inono to yori kirei desu. Ya. Jadi nani nani wa nani nani yori oki desu, apa yang perbandingannya? Kirei desu.
cantik des atau apa gitu. Jadi nani nani yori baru kata red des ya. Itu pola kalimat yang ketiga. Kemudian pola kalimat yang keempat. Yang pola kalimat keempat di bab 12 ini partikel, pola kalimat dengan partikel wa dan de. Nani nani wa, nani nani de, nani nani ga, ichibang suki des ya. Jadi nani nani wa, partikel untuk wa, partikel untuk orang di belakang, jadi watashi wa, partikelnya wa. Nani nani de, ichineng de, ikagesu de, berarti di dalam 1 bulan, bukan dengan ya. Tapi kalau nani nani wa, ichineng keterangan de itu berarti di dalam, ichinen de, isugang de dalam 1 minggu, watashi wa ichinen de natsuga ichibang suki des. Ingat, kalau ada kata sifat, kata benda di situ belakangnya ada suki, ada ini sukijana, itu berarti pakai partikel ga. Berarti watashi wa ichinen de natsuga ichibang suki des. Jadi saya dalam 1 tahun paling suka itu musim panas, begitu ya. Oke, ini untuk belajar poin di bab 4 ini ada, di bab 12 ini ada 4, yaitu mengubah bentuk lampau kata sifat atau kata benda yang tidak berhubungan dengan akhiran i. Kemudian yang kedua, mengubah masa lampau dalam bentuk i, jadi yoroshi kata, tanoshi kata, yang kayak gitu. Kemudian yang ketiga, pola kalimat membandingkan 2 benda dengan partikel nani nani wa, nani nani yori, nani nani des. Oke. Yang keempat ini gabungan antara partikel wa, partikel de yang berarti di dalam, dan partikel ga menjadi 1 kalimat seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Kemudian bagaimanakah bentuk kalimat tanyanya? Kalimat tanya, Kyoto wa shizuka desu ka? Jadi misalkan nih kita mau bertanya sama orang yang sudah pergi ke Jepang. Nah, Nihon wa shizuka desu ka? Apakah di Jepang itu sepi? Jawabannya iye shizuka dewa arimaseng desu ya. Jadi kalau pertanyaannya jika dijawab dengan shimaseng desu ya. Karena kita sudah merasakan, jadi bentuk lampau shimaseng desu. Oke, kemudian contoh lagi, Ryoko wa tanoshi katta desu ka? Ryoko wa tanoshi desu ka? Beda kalau kita jawab Ryoko wa tanoshi desu ka? Apakah rekreasi itu menyenangkan? Itu belum kerjakan. Tapi kalau sudah, kita nanya sama orang yang sudah pergi dari Jepang atau dari Ryoko, Ryoko wa tanoshi katta desu ka? Kemarin apakah itunya menyenangkan? Jawabannya hai tanoshi katta desu atau iye tanoshi ja arimaseng. Nah, terserah, itu adalah contoh kalimat tanya menggunakan bentuk lampau. Kemudian ini kata tanya untuk partikel ga yang artinya itu siapa. Umito Yamato dochira ga suki desu ka? Jadi Umito Yamato dochira ga suki desu ka? Umito Yamato, umi pantai atau gunung, mana yang kamu suka? Dochiramu suki desu, kayak gitu juga bisa. Dochiramu suki dewa arimaseng atau watashi Yamato suki desu, Yama suki desu, kayak gitu. Oke, silahkan keterangan saya diulang dari bab 12 tadi, mulai 1 sampai 4, kemudian bikin kalimat tanya, bikin pola kalimat lebih panjang, coba diskusikan dengan teman, dengan guru, dan jawab-jawab sendiri apakah itu sudah betul atau belum. Kalau belum, coba lagi dengan bentuk contoh kalimat yang lain. Terus misalkan kita mau nanya lagi, kemarin pestanya bagaimana ya? Berarti kan kino no party wa do destaka, karena sudah lampau ya. Kino no party wa do destaka. Jadi kemarin pesta kemarin bagaimana ya? Bisa jawabnya tanoshi katta desu atau sabishi katta desu, kayak itu. Oke? Demikian bab 12, sampai jumpa besok di bab 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.